Jangan sampai kita mau dibodoh-bodohi oleh media. Media adalah instrumen politik mereka untuk menidobobokan kita. Itu adalah cover story. Hati-hati, kita harus melihat di balik semua isu yang ada di bangsa kita. Isu kelangkaan minyak goreng, isu kelangkaan solar, isu naiknya harga Pertamax, Pertalite, gas LPG. Ada skenario besar di balik itu semua. Kita harus jeli melihat itu. Ini strategi politik ya Bunda, cover story. Apa diantaranya? Di balik pandemi wabah ini ada skenario besar yang mereka persiapkan. Apa skenario itu? Ini skenario-nya ya Bunda. Kita tidak boleh lupa. Ini sudah lama terjadi, namun sedikit umat Islam yang aware terhadap hal ini. Allahu Akbar. Ayo Bunda, tidak dapat kita bayangkan beratnya tantangan bagi kita akhir zaman ini. And there are so many theories about this. We are bombarded with this. We see people talking about the Freemason order, the Illuminati, the international bankers, the Zionists, alien consciousness. Even some groups are coming up, satanic type groups, New Age type religion. All of these coming up, and what we find in most cases is that all of these groups are worshiping a force. If you go to the higher level of these groups, you see they are doing a type of worship. It is not the God. It is not the God of Moses or Jesus or Muhammad. Peace be upon them. It is another force. Peristiwa inilah yang menjadi entry point saya harus berbicara tentang akhir zaman ya Bunda. Sebetulnya saya tidak pernah berambisi untuk menyampaikan ini kepada dunia, ya kepada umat Islam, maksud saya di Indonesia, terkait dengan siapa Dajjal di dalam ruang terbuka seperti ini. Dulu hanya dalam kajian demi kajian, seminar dalam seminar saja, tertutup itu pun. Tapi demi Allah, peristiwa inilah yang menjadi titik tolak fitnah Dajjal sempurna di akhir zaman ini. Demi Allah ya Bunda, ketika saya mengungkap peristiwa ini, ternyata dalangnya bukan Usamah bin Laden, dalangnya bukan Al-Qaeda, tetapi orang dalam Amerika sendiri. Bahkan ternyata pandemi ini sudah mereka rancang sejak tahun 95. Subhanallah, berkah saya mengkaji peristiwa ini, sampai data saya dapatkan dari Komisi 911 Amerika, Kongres Amerika membentuk Komisi 911 to find who was behind in this disaster, untuk menemukan siapa yang berada di tanggung jawab di balik bencana tragedi ini. Ternyata semua fitnah ini terungkap, hatta pandemi corona dan Omicron sudah mereka rancang tahun 95. Untuk apa? To take over the world, untuk menguasai dunia. Dalam genggaman siapa? Dalam genggaman mereka. Ya, ini dia. Adalah sebuah kebenaran yang dibentuk berdasarkan sebuah pemahaman akan satu kesamaan agama baru, dan agama itu adalah New World Order. Maka negara-negara dunia adalah kedua di dalam kendali iblis dan data yang oleh orang Yahudi digambarkan dengan hashtag of Illuminati. Seperti apa? Simbolis ini dia. Ya, pokoknya tangan-tangan dia seperti ini. Nanti dia komitmen dengan iblis dan data. Ustaz, dulu saya pernah foto kelas Ustaz, cheese. Aduh, Ustaz gimana sama saya ada lagi? Ya, kita ada lagi sini. Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan dajjal. Inilah yang dilakukan oleh para pemimpin negara atau pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ke tingkat wali kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa menjabat dalam waktu singkat jika mereka komitmen kepada iblis dan dajjal. Dan inilah bagian dari fitnah dajjal. Ada Justin Bieber. Ini idola gadis milenial. Betul Bunda? Siapa Bunda ini Bunda? Justin Bieber. Idola kaum remaja milenial. Saya tanya sama ayah Bunda, siapakah idola kita? Siapa idola kita? Siapa idola kita? Nabi Muhammad? Yakin? Benar nih? Hakul yakin? Baik, kita buktikan siapa idola kita. Jamaah, sekali lagi, hati-hati, ini fitnah akhir zaman. Betulkah Rasulullah idola kita? Baik, bawa HP kan? Jamaah bawa HP?
Punya kuota? Nggak punya. Aduh, pakir miskol kalau nggak punya kuota. Buka Google sekarang. Ayo buka Google, ketik arti idola. Kita akan menemukan siapa idola kita. Buka Google search, Google, klik arti idola, enter. Ya, kita akan menemukan siapa idola kita. Apa arti idola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Silakan. Jamaah, ayo dong. Punya kuota nggak? Yang nggak punya kuota, kasihan deh ya, pakir miskol. Warna apa ya? Ada? Apa Pak arti idola Pak? Belum? Apa Bang? Apa arti idola Bang? Bang ini Bang, pakai mic Bang, biar jelas yang mendengar semua. Sini Bang, sebutkan arti idola Bang. Arti idola dalam kamus KBBI itu adalah orang, gambar, patung, dan sebagainya yang menjadi pujian. Pujaan. Orang, gambar, patung, apapun yang dipuja, yang dipuji, yang disembah manusia, itulah arti the idol, idola. Jamaah, sudah tahu sekarang apa arti idola? Sekali lagi, siapa idola kita? Apakah kita pernah menyembah Rasulullah? Apakah kita memuja Rasulullah? Subhanallah, inilah fitnah Dajjal, halus luar biasa. La tataba'unna sanana man qablakum shibran bisibrin zira'an bizirain. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tidak terasa terjebak kita, halus tipu daya mereka. Hatta lau dahulu juhrada bina taba'tumuhum, sampai pun mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut juga. Tidak terasa. Ayah bunda, istighfar kita kepada Allah. Kita tidak pernah menyembah dan memuja Rasulullah, betul? Rasulullah melarang kita untuk mengkultuskannya. La tatsuruni kama utiratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian kultuskan aku, jangan kalian puja aku sebagaimana Isa bin Maryam dipuja oleh orang-orang pengikutnya di akhir zaman. Orang-orang yang mengaku pengikutnya. Walakin qulu Abdullah wa Rasulullah, tapi katakan aku hamba Allah, katakan aku nabi Allah dan utusan Allah. Idola kita berdasarkan definisi tadi adalah Allah. Jamaah, istighfar yuk. Baru satu saya bongkar jamaah, masih banyak lagi yang harus kita perbaiki. Di bulan Ramadan ini kita harus muhasabah, harus kita perbaiki tauhid kita. Dahsyat fitnah Dajjal ini. Lanjut jamaah. Mohon maaf ya. Nah, dulu saya juga mengatakan begitu. Idola kita Rasulullah. Dulu saya, ketika kita belum tahu. Insya Allah kalau belum tahu bukan menjadi dosa. Ayah bunda rahmati Allah. Sekali lagi, pengaruh sistem Dajjal ini bukan hanya merasuki mereka yang tidak punya agama. Muslim pun kena, bahkan generasi milenial. Tanpa daya saring iman dan Islam, mereka menelan bulat-bulat produk-produk dari sistem Dajjal. Hatta anak-anak pesantren pun kena, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Alatnya ini nih. Ini alatnya, dan ini tanda kiamat telah dekat, kata Rasulullah SAW. Ada inna min asyratisah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Antutslal masnah fala yujadu ahadun man yughayruha. Dibacanya masnah, dah sesuatu yang dibaca masnah. Mahwal masnah ya Rasul, mahiyal masnah makuti wasiwal Quran. Sesuatu yang dicatat selain Quran dan itu banyak digenggam dan dibaca manusia. Jujur, mana yang paling banyak kita genggam? Gadget ini apa mushaf Quran? Nah, inilah tanda kiamat telah terjadi. Fala yujadu ahadun man yughayruha. Tidak akan kalian temukan orang yang bisa merubahnya. Mau dirubah gimana? Kita butuh sama ini kan? Jamaah, kita butuh sama ini. Ah, ini tanda kiamat telah dekat. Tapi hebatnya gadget ini menjadi mengontrol semua populasi manusia, bahkan mengontrol individu. Hatta anak-anak pesantren pun kena ketika gadget menjadi genggaman mereka.